Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, Bang Arga kembali lagi hadir buat kita semua untuk mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Dan selamat datang di ibadah sekolah minggu GKPI Padang Bulan Medan. Apa kabar adik-adik? Luar biasa ya, pasti sehat selalu semua. Ya adik-adik, Bang Arga tetap mengingatkan kepada kita semua tetap jaga protokol kesehatan ya. Walaupun ibadah masih di rumah, tetap kita harus menjaga supaya kita tetap sehat, kuat, bugar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan adik-adik. Kalau begitu, sebelum ibadah adik-adik ya, Abang mau sapa dulu semua adik-adik yang ada dimanapun berada. Pasti semangatnya harus luar biasa. Kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Kalau begitu abang sapa dulu ya. Harus semangat menjawabnya. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Shalom abang. Shalom bapak. Shalom mama. Shalom adik. Dan tidak lupa dan terutama kita mengucapkan shalom kepada Tuhan Yesus. Luar biasa adik-adik. Dan Bang Arga mau tanya dulu kabarnya. Tadi pagi bangun tidur pasti sudah berdoa. Kalau begitu semangatnya, kabarnya juga pasti sehat selalu dan semangat ya. Abang mau tanya nih, apa kabar adik-adik? Baik. Puji Tuhan. Yes. Tepuk tangan dulu buat adik-adik abang ya. Luar biasa, puji Tuhan. Kita bisa berkumpul di ibadah kali ini ya. Luar biasa adik-adik abang. Dan sebelum ibadah, apa yang harus disiapkan nih? Ada Alkitab, persembahan, pakai baju rapi, duduk rapi, dan tidak boleh nakal. Kita harus fokus karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang bisa membuat adik-adik lebih baik lagi ke depannya ya. Kalau begitu, sebelum kita bernyanyi, kita berdoa dulu dipimpin oleh Kak Elisha. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas pada hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal sampai akhir ibadah. Dan Tuhan berkatilah setiap kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Mantap Kak Elisianya loh bawa doa. Adik-adik juga harus pandai ya. Dan saatnya kita tadi sudah mengucapkan shalom kepada papa, mama, abang, adik, kakak, dan terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita mau berbagi senyum adik-adik. Kasih sukacita Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Kita mau sapa teman-teman yang ada dimanapun berada. Kita bernyanyi, halo kawan. Halo kawan, apa kabarmu? Tepuk tangan, puji nama Tuhan.
tangan. Jadi saksi karena firman Tuhan. Tiap malam ku selalu berdoa. Wah, adik-adik enak ya kalau terus bergirang, bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik, anak Tuhan Yesus, anak Kristen tidak boleh merasakan sedih. Kenapa? Karena kasih Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Kalau begitu adik-adik, kita mau bergirang kembali. Kita mau senang mengikuti jalannya Tuhan Yesus lewat satu lagu ini ya. Ayo kita bernyanyi. Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus, yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Jaksa naik kereta, kereta kecil buatan iblis, supirnya ngantuk, jalannya bengkok, yang naik anak iblis, yang naik anak iblis. I love you Jesus. Lebih kuat adik-adik. I love you Jesus. Deep down in my heart, think about Jesus. Down, down, deep down in my heart, talk about Jesus. Down, down, deep down in my heart. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Alkitabnya sudah di samping, di depannya ya. Nah, kita akan buka nanti Alkitabnya, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ambil sikap berdoa, kita menyanyikan satu buah lagu, kita panggil Tuhan Yesus dalam hati kita, supaya firman Tuhan hidup dalam hati kita ya. Kita bernyanyi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, putihkan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan sekali lagi, lebih semangat ya adik ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Duduk kerafi ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, Engkau kembali memanggil kami untuk memuliakan Engkau. Anak-anak Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk ibadah sekolah minggu ini, biarlah Roh Kudus Tuhan beserta. Sehingga dalam kami mendengar firman-Mu, kami akan dikenyangkan oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga kami bersukacita, tambah semangat, dan khususnya kami memperoleh tenaga baru
untuk dapat melakukan semua yang baik di mata Tuhan. Kuduskan kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Bapak Pendeta akan membacanya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak kami tadi disebut hidup yang rukun. Nah, dalam hal ini disebut persaudaraan. Tahu arti rukun? Pintar. Rukun itu ada hubungan yang baik. Bukan soal hubungan yang baik. Ada hubungan yang damai. Bukan soal damai. Ada sejahteranya. Nah, itu rukun. Artinya kalau seseorang ramah terhadap yang lain, bukan karena dipaksa-paksa ramah, kan? Bukan karena tidak diinginkannya. Jadi tidak ada dengan keadaan terpaksa. Tetapi rukun itu ada keindahan di dalamnya. Artinya kalau anak-anak semua berbicara ramah, itu karena dia suka. Dia senang melakukan itu. Berbagi, ada jajanannya, dibagi, dia suka. Itu yang rukun. Jadi kalau disebut persaudaraan, jadi bukan hanya karena satu marga ya. Oh, saudaraku itu, marga si Hotang itu. Enggak. Tulangku itu. Marga si Majuntak kan manggil tulang sama si Hotang. Itu saudaraku itu. Bukan hanya itu. Persaudaraan itu kalau kita merasa sama, kita ini milik Tuhan. Itu persaudaraan. Jadi enggak dipisahkan. Kalau Kristen dia gereja GKPI, wah saudaraku itu. Bukan hanya itu. Semua saudara kita ya. Dan kalau sebut persaudaraan yang rukun, yang enggak ada musuh-musuhan. Kira-kira apa yang membuat tidak rukun? Wah, hebat. Yang baru berpangkas kayaknya dia itu. Nah, jadi yang membuat tidak rukun ya karena egois dia. Tahu artinya egois? Oh, hebat. Egois itu maunya dirinya dipikirkannya. Jadi banyak yang membuat kita tidak rukun. Misalnya curang, tidak adil. Wah, apalagi maunya sama dia semua. Ada pembagian maunya sama dia itu. Nah, akhirnya enggak rukun. Jadi rukun itu mau ngalah. Rukun itu mau memaafkan. Rukun itu mau bermain bersama. Jadi sehebat apakah kalau kita rukun? Nah, tadi firman Tuhan berbicara ada dua gambaran. Seperti minyak di atas kepala. Dulu kalau seseorang dilantik menjadi raja, diminyaki kepalanya. Itu minyak khusus, wangi, mahal, enggak sembarang minyak. Dan itu hanya untuk pelantikan menjadi raja. Seperti itu mahalnya kalau rukun.
Oh, mulianya, hebat sekali, tinggi sekali. Namanya juga minyak untuk mengurapi raja kan? Seperti itu harganya kalau rukun. Jadi tidak ada yang rugi kalau mau hidup rukun kan? Gambaran yang kedua, Embun Hermon. Wah, Gunung Hermon itu tinggi sekali. Jadi selalu ada embun di atasnya. Dan kalau itu meleleh, itu memenuhi gunung-gunung yang lain, termasuk Gunung Sion. Apa gunanya embun? Ah, itu dia, supaya sejuk, segar, tumbuh-tumbuhan bisa hidup dengan baik. Seperti itu gambaran rukun yang kedua. Dia segar. Jadi hidup orang yang rukun, dia segar, sejuk. Karena apa? Di situ yang ketiga disebut, karena kesanalah diperintahkan berkat. Nah, pertanyaan sekarang, siapakah yang diberkati? Atau kepada siapakah berkat itu diperintah oleh Tuhan? Dan melimpah ya, bukan sedikit, melimpah. Hebat sekali. Jawabannya kepada orang yang mau hidup rukun. Diingat itu ya. Orang yang diberkati atau diperintah Tuhan berkat itu mengalir dan melimpah adalah orang yang mau hidup rukun. Jadi rugi kan kalau musuh-musuhan kan? Rugi kan kalau ada yang enggak dia sukai kan? Jadi enggak usah cerita sama kawannya. Aku enggak suka sama si Anu. Enggak mau aku sama dia. Hati-hati. Enggak diberkati. Tapi kalau ada anak-anak kami, aduh udah rindu kali mau sekolah minggu. Aku mau ketemu sama kawan-kawanku semua. Aduh udah rindu ketemu sama kawan di sekolah. Wah, berkat Tuhan mengalir. Karena apa? Kita rindu bertemu. Oh, aku mau bertemu sama Mang Pendeta. Kapan lagi? Wow, diberkati itu kan. Jadi setiap ada kerinduan kita untuk bertemu kawan kita, bersahabat baik, mau berbagi, apalagi masa pandemi ini kan. Lihatlah pemerintah kita, baik sekali kan, dibagi-bagi beras kepada yang berkekurangan. Tapi bilang sama bapak, sama mak, kalau cukupnya hidupnya, enggak usah direbut itu ya. Kasihan kan orang miskin, kalau ada masih cukup hidupnya, ikut berebutan untuk jatah-jatah atau pembagian. Bukan soal enaknya menerima ya, tapi bersyukur itu lebih penting. Kita hidup dicukupkan oleh Tuhan, bersyukur. Jangan mau merebut milik orang lain, apalagi yang berkekurangan. Itu bisa jadi enggak rukun kita. Siapa bilang enggak enak dapat pemberian kan? Bapak pendeta pun mau dikasih beras, makanan, mau juga. Tapi kalau itu milik yang lain yang membutuhkan, enggak mungkin Bapak pendeta menerimanya. Karena ngapain Amang pendeta menerima tapi yang lain tidak dapat padahal dia lebih membutuhkan kan? Kira-kira kayak gitu hidup rukun di zaman ini kan. Jadi kalau ada di luar nangis-nangis, menderita, berdoa ya. Karena itu saudara kita. Jangan diejek, jangan dihakimi. Kasihan mereka. Mari kita doakan. Kira-kira gitu ya. Nah, itulah firman Tuhan saat ini. Supaya kita hidup rukun. Karena apa? Karena orang yang hidup rukunlah yang diberkati Tuhan. Ayat hafalan. Minggu lewat dihafal enggak? Malu-malu semua. Nah, ayat hafalan kita Mazmur 133 ayat 1. Jangan lupa ya. Itulah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajak kami supaya hidup rukun, persaudaraan yang rukun, bahwa semua manusia yang Kau ciptakan adalah saudara kami.
Biarlah Tuhan tetap mengajar anak-anak Tuhan, mengajar kami semua supaya sanggup untuk hidup rukun. Karena kami tahu melalui firman-Mu, hanya kepada orang yang hidup rukun Engkau perintahkan berkat-berkat itu, berkat yang melimpah. Biarlah kami menikmati hidup yang rukun, seperti minyak di atas kepala Harun, dan seperti embun di Gunung Hermon. Ada kemuliaan, ada kesejukan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita lanjutkan ibadah kita. Wah, adik-adik, firman Tuhan hari ini menyejukkan hati kita ya, adik-adik ya. Mudah-mudahan tadi adik-adik mendengarkan firman Tuhan menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Luar biasa ya adik-adik firman Tuhan ya. Sejuk ya, adem kita dengarnya. Kalau begitu, mari kita serukan nama Yesus karena firman Tuhan tidak pernah habis dan selalu hidup di dalam hati kita. Kita bernyanyi. Mari bangkit bersama Tuhan Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju adik-adik. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, nyalakan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saatnya kita adik-adik mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Simpan di tangan kanan ya, dan kita mendengarkan pengantar persembahan dari Amang Pendeta. Esra 8 ayat 28. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Sudah semua? Kita berdoa untuk persembahan kita. Allah Bapa yang baik, Engkau Allah yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Persembahan ini adalah bersumber daripada Tuhan dan kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terimalah ya Bapa dan berkatilah kedua orang tua kami, sehingga berkat-Mu yang melimpah mencukupkan apa yang kami butuhkan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Tuhan,
doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.